Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Indayani dari kelas MJ 201 dengan NIM 240 2010 10125. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa UMKM yang bernama One Store. Nah, jadi dimulai dengan profil bisnis. Jadi toko pakaian adat Bali yang bernama One Store ini adalah sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan pakaian adat dan aksesoris tradisional Bali. Pemiliknya merupakan Bapak Kadek Suartawan, seseorang yang memiliki pengetahuan dalam mendesain pakaian adat Bali yang berpengalaman selama lebih dari 6 tahun. Konsumen utama toko ini adalah masyarakat lokal yang membutuhkan pakaian untuk upacara adat, pernikahan, dan acara budaya lainnya. Saat ini bisnis dijalankan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk mempromosikan produk. Toko ini juga memiliki situs web sederhana yang memungkinkan pelanggan untuk melihat katalog produk dan melakukan pemesanan secara online. Lalu ada juga tujuan bisnisnya. Jadi One Store ini memiliki beberapa tujuan bisnis, yaitu yang pertama untuk melestarikan budaya Bali, yang kedua untuk membangun reputasi yang baik. Lalu yang ketiga ada memberikan akses kepada konsumen, dan yang terakhir yaitu menginovasi dan mendiversifikasi produk. Lalu kita beralih pada fungsi produksi. Fungsi produksi di toko pakaian adat Bali One Store ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembuatan pakaian adat dan aksesoris tradisional. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Toko ini mengutamakan penggunaan bahan baku berkualitas tinggi seperti kain tenun, batik, dan aksesoris tradisional. Proses pengadaan dilakukan dengan memilih pemasok yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan bahan berkualitas. Bapak Kadek sebagai pemilik seringkali berkolaborasi dengan pengrajin lokal untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Lalu yang kedua ada desain produk, di mana proses desain merupakan langkah penting dalam fungsi produksi. Bapak Kadek merancang pakaian adat dengan mempertimbangkan elemen tradisional dan tren modern. Desain ini mencakup pemilihan warna, motif, dan model yang sesuai dengan acara atau kebutuhan pelanggan. Toko ini juga menerima permintaan khusus dari pelanggan untuk desain yang lebih personal, seperti pakaian untuk pernikahan atau upacara adat tertentu. Lalu yang ketiga ada proses produksi, di mana setelah desain tersebut disetujui, proses produksi dimulai. Bapak Kadek dan timnya melakukan pemotongan kain, penjahitan, dan penyelesaian produk, di mana proses ini dilakukan secara manual untuk memastikan setiap detail diperhatikan dan kualitas produk terjaga. Toko ini mengutamakan teknik tradisional dalam pembuatan pakaian yang tidak hanya menjaga keaslian produk tersebut, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal keterampilan dan keahlian pengrajin. Lalu yang keempat ada pengendalian kualitas, di mana pengendalian kualitas adalah bagian penting dari fungsi produksi. Setiap produk yang dihasilkan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada cacat dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Toko ini berkomitmen untuk memberikan produk yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga nyaman dipakai dan tahan lama. Lalu yang kelima ada pengemasan dan penyimpanan. Setelah produk selesai, langkah selanjutnya adalah pengemasan, di mana produk dikemas dengan rapi untuk menjaga kualitas dan keindahan saat diserahkan kepada pelanggan. Toko ini juga memiliki sistem penyimpanan yang baik untuk menjaga agar bahan baku dan produk jadi tetap dalam kondisi optimal sebelum dijual. Lalu ada fungsi pemasaran, di mana yang pertama ada segmentasi pasar. Toko ini mengidentifikasi target pasar yang terdiri dari masyarakat lokal serta individu yang membutuhkan pakaian untuk acara adat dan perayaan. Memahami karakteristik dan preferensi target pasar membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kedua ada media sosial. Toko One Store ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk. Dengan memposting foto-foto yang menarik dari pakaian adat yang ditawarkan, toko ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Konten yang dibagikan mencakup foto produk, video proses pembuatan, serta cerita di balik desain yang membantu membangun koneksi emosional dengan pelanggan.
Lalu yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang baik. Fungsi pemasaran juga mencakup pelayanan pelanggan yang baik. Toko ini berusaha untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dengan memberikan informasi yang jelas tentang produk, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani keluhan dengan cepat. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk merekomendasikan toko kepada orang lain. Lalu yang keempat ada program loyalitas dan diskon. Toko ini dapat menerapkan program loyalitas atau memberikan diskon untuk pelanggan tetap sebagai strategi untuk meningkatkan referensi pelanggan. Dengan memberikan insentif, pelanggan lebih cenderung untuk kembali dan melakukan pembelian ulang. Lalu selanjutnya yaitu tentang fungsi keuangan. Yang fungsi keuangan itu mencakup beberapa hal seperti pengelolaan arus kas, di mana pengelolaan arus kas adalah salah satu fungsi keuangan yang paling penting. Toko One Store ini mencatat semua pemasukan keuangan secara teratur untuk memastikan bahwa arus kas tetap positif. Dengan memantau arus kas, Bapak Kadek sebagai pemilik dapat menghindari kekurangan dana yang dapat mengganggu operasional bisnis. Lalu yang kedua itu adalah laporan keuangan, di mana meskipun mungkin belum menggunakan sistem akuntansi formal, toko Ansur ini masih tetap melakukan pelaporan keuangan sederhana untuk memberikan gambaran tentang kinerja bisnis. Laporan ini dapat mencakup ringkasan pemasukan dan pengeluaran, serta analisis laba rugi. Laporan keuangan yang baik membantu Bapak Kadek dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk masa depan bisnis. Lalu yang ketiga ada pencatatan transaksi, di mana toko One Store melakukan pencatatan semua transaksi keuangan termasuk penjualan, pembelian bahan baku, dan biaya operasional. Pencatatan ini dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak akuntansi sederhana untuk memudahkan pengelolaan data keuangan, sewa toko, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Yang terakhir yaitu perencanaan anggaran. Toko ini menyusun anggaran untuk berbagai aspek bisnis, termasuk pengeluaran untuk bahan baku, biaya operasional, dan pemasaran. Dengan memiliki anggaran yang jelas, Bapak Kadek dapat merencanakan pengeluaran dan memprioritaskan investasi yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Lalu kita beralih ke nilai dan keunggulan kompetitif. Nah, toko Ansur ini memiliki beberapa nilai dan keunggulan kompetitif, yaitu diantaranya yang pertama, tentang kualitas produk, di mana toko One Store ini menawarkan pakaian adat yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti kain tenun dan batik. Kualitas ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang mencari produk yang tidak hanya indah tapi juga tahan lama. Lalu yang kedua yaitu desain yang unik dan autentik. Setiap produk yang dirancang oleh toko One Store ini mempertimbangkan elemen tradisional Bali sehingga menciptakan desain yang unik dan autentik. Pelanggan juga mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan mengenakan pakaian yang mencerminkan budaya lokal. Lalu yang ketiga yaitu ada pelayanan personal, di mana toko One Store juga memberikan pelayanan yang personal kepada pelanggan, termasuk konsultasi mengenai pilihan pakaian yang sesuai dengan cara tertentu. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilik dan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat ada kostumisasi produk, di mana toko One Store menawarkan layanan kostumisasi, di mana pelanggan juga dapat meminta desain khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang ingin memiliki pakaian yang benar-benar unik dan sesuai dengan preferensi pribadi. Lalu yang kelima ada pelestarian budaya, di mana dengan memproduksi dan menjual pakaian adat, toko One Store ini berkontribusi pada pelestarian budaya Bali. Pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga berpartisipasi dalam menjaga warisan budaya yang kaya. Dan yang terakhir yaitu inovasi, di mana toko One Store terus berinovasi dalam desain produk, menggabungkan elemen tradisional dengan tren modern. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan selera pasar memberikan keunggulan dalam menarik berbagai segmen pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pemanfaatan teknologi digital. Bisnis pakaian adat Bali ini
yaitu One Store memanfaatkan teknologi dan platform digital dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, media sosial. Toko ini aktif menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk. Dengan memposting foto-foto menarik dari pakaian adat, video proses pembuatan, dan cerita di balik desain tersebut, toko ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian pelanggan potensial. Media sosial juga digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan menerima umpan balik yang membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan e-commerce, di mana toko ini dapat mendapatkan platform e-commerce untuk menjual produk secara online. Dengan bergabung di platform e-commerce yang populer, toko ini dapat menjangkau pelanggan di luar Bali dan bahkan mungkin di luar negeri, yang dimana meningkatkan potensi penjualan. Sistem pembayaran online yang aman juga memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi, sehingga meningkatkan kenyamanan berbelanja. Lalu yaitu tentang prospek perkembangan dalam toko ini, dimana toko pakaian adat Bali One Store ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang, terutama dengan meningkatnya minat terhadap produk lokal dan budaya tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital, toko ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Selain itu, tren wisata yang semakin mengedepankan pengalaman budaya memberikan peluang bagi toko ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, menurut pendapat saya, atau saran yang bisa saya berikan agar bisnis ini tetap relevan dan kompetitif, yaitu yang pertama, meningkatkan pengalaman pelanggan. Toko ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan fitur interaksi di situs web seperti virtual fitting room atau aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk mencoba pakaian secara virtual. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi tingkat pengembalian produk. Lalu yang kedua, diversifikasi produk, di mana mengembangkan lini produk baru seperti aksesoris atau barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh budaya Bali dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Diversifikasi produk juga dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan strategi pemasaran digital. Dengan mengoptimalkan strategi pemasaran digital dengan menggunakan SEO (Search Engine Optimization) untuk meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari. Selain itu, memanfaatkan analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan data yang diperoleh. Lalu yang terakhir yaitu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam produksi, seperti menggunakan bahan ramah lingkungan, dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Baik, itu semua penjelasan saya atau analisa saya terhadap usaha mikro kecil menengah, yaitu One Store. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Sari Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.